Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi taqwa wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah taala. Baik itu dengan menjalankan perintahnya ataupun dengan menjauhi larangan-larangannya. Dalam beribadah, seorang hamba harus menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa berharap, antara rasa cemas bahwa ibadahnya bisa menjadi tidak Allah Ta'ala terima dan ia akan mendapatkan hukuman karena dosa-dosa yang telah ia lakukan, dan rasa harap bahwa Allah Ta'ala akan menerima amal ibadahnya serta mengampuni dosa-dosanya jika ia bertobat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan bagaimana sifat Nabi Zakaria, istrinya dan anaknya Yahya alaihissalam. Innahum kanu yusarri'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabanan wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, belum lama ini kita turut berduka atas musibah gempa yang menimpa saudara-saudara sesama muslim kita di negeri Turki dan Syria. Sebuah gempa besar yang menelan ribuan korban jiwa. Sebuah gempa besar yang meruntuhkan bangunan dan menelan dan melenyapkan harta benda dengan seketika. Ketahuilah, sesungguhnya gempa bumi merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa, satu-satunya zat yang mampu mengatur semua hal, satu-satunya zat yang berhak disembah, dan sebuah tanda yang menampakkan bahwa seluruh makhluknya itu lemah, butuh akan pertolongan Allah, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegah apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, musibah gempa ini mengingatkan kita bahwa
di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah menjadikan bumi ini tenang dan tetap pada tempatnya, tidak bergerak dan tidak bergoyang, sehingga manusia bisa dengan mudah menempatinya dan berjalan di atasnya. Allah Ta'ala berfirman, Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan a'illahun ma'allahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Bukankah dia yaitu Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping itu Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat An-Naml ayat 61. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, renungkan penciptaan bumi ini sebagaimana adanya, yaitu ketika ia diciptakan dengan kondisi diam dan tenang, sehingga bisa menjadi tempat istirahat bagi manusia dan kandang bagi hewan, serta tempat bagi tumbuhan dan barang kekayaan hewan dan manusia. Dimungkinkan untuk memperjuangkan dan memanfaatkan bumi ini demi mewujudkan tujuan mereka. Duduk istirahat, tidur dengan nyaman, ataupun bekerja di atasnya. Jika ia, yaitu bumi, berguncang dan bergoyang, tidak satupun dari makhluk ini yang bisa menetap dan tenang di atasnya. Tidak ada satupun bangunan yang bisa berdiri kokoh, dan manusia tidak akan bisa membuat apapun di atasnya. Tidak akan bisa juga berdagang di atasnya, apalagi berkebun dan bertani. Sungguh, jika bumi ini berguncang, tidak akan ada kemaslahatan yang bisa diambil. Bagaimana bisa mereka hidup bahagia sementara bumi berguncang di bawah mereka? Dan renungilah mereka yang diuji dengan musibah gempa. Meskipun durasinya singkat, gempa ini menyebabkan mereka meninggalkan rumah dan melarikan diri darinya. Dalam kitab Miftah Dars Sa'adah yang kedua nomor 619, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, gempa yang terjadi di dunia ini seharusnya mengingatkan kita akan dahsyatnya gempa yang akan terjadi di hari kiamat. Mengingatkan kita juga betapa dahsyat dan ngerinya fenomena di alam akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalul kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'a kullu dhati hamlaha wa taran nasi syukarun wa ma hum bisyukarin walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu atau kejadian yang sangat besar.
Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Jemaah Jumat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang beriman adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran dari musibah dan kejadian yang menimpanya. Mukmin yang beriman mengetahui bahwa gempa bumi merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang akan membuat seorang hamba semakin takut kepada Allah Ta'ala dan azabnya, sehingga dengan hal tersebut mereka mau bertobat dan melepaskan diri dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakutkan atau menakut-nakuti. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Qatadah rahimahullah mengatakan, "Innallaha yukhawwifun nasa bima syaa min ayatihi la'allahum ya'tabirun aw yadhakkarun aw yarji'un." Allah menakut-nakuti manusia dengan apa saja yang dia kehendaki dari tanda-tanda kebesarannya, agar mereka memperhatikan atau mengingat atau kembali bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, "Dzukira lana annal kufata rajafat ala ahdi bani Mas'ud radhiyallahu an. Faqala, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibkum fa'tibu ay idlubu minhu ay yuzila adzunub wa taubah an-nusus." Diceritakan kepada kami bahwa kota Kufah pernah terkena gempa di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu meminta pertobatanmu." Maka jawablah dia, artinya mintalah dia untuk menghapus tegurannya, gempa atau bencana, dengan meninggalkan dosa dan dengan tobat yang tulus. At-Tafsir At-Tabari. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu sunnah yang bisa dilakukan seorang muslim saat sedang terjadi gempa ataupun musibah lainnya, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, menuju kepadanya, meninggalkan dosa, bersegera bertobat,
memohon ampunan, berzikir, serta bersedekah. Allah Ta'ala mengingatkan, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 43. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Quran Surat Al-Anfal. Sungguh Allah Ta'ala tidaklah memberikan hukuman kepada masyarakat yang sadar diri dan senantiasa bertobat kepadanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawanya, sunnah yang bisa dilakukan seseorang perihal sarana kebaikan dan keburukan. Hendaknya seorang hamba ketika melihat tanda-tanda kebaikan yang terlihat, ia melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Sedangkan apabila melihat tanda-tanda keburukan yang sangat jelas seperti terjadinya bencana, maka ia melakukan ibadah-ibadah yang Allah jadikan itu sebagai penangkal dari keburukan. Jemaah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin terakhir yang harus kita ingat saat sebuah musibah atau cobaan melanda kita adalah terus-menerus berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi cobaan yang menimpa kita atau saudara kita merupakan peluang yang Allah berikan agar dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi musibah ini merupakan kesempatan agar derajat kita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Semua dari kita pastilah akan menghadapi ujian dan cobaan. Yang membedakan hanyalah bagaimana menyikapinya. Akankah kita menjadi mukmin yang senantiasa husnuzon kepada Allah Ta'ala, lalu bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita? Ataukah kita menjadi seorang mukmin yang tidak bisa menjaga lisannya dan hatinya mencela dan menyalahkan Allah
Subhanahu wa ta'ala saat musibah terjadi, tidak ridho atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kesabaran dan ketabahan teruntuk saudara-saudara muslim kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah gempa di negeri Turki dan Syria, memberikan pengganti yang lebih baik atas kehilangan yang mereka rasakan. Semoga Allah ta'ala menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari segala mara bahaya yang dapat terjadi, menguatkan persaudaraan mereka dan menyatukan mereka semua di atas kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mungkin ini saja dari saya, dari potongan khutbah Jumat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.